Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Lukum, SPD MSC, serta teman-teman sekalian yang sempat hadir di Zoom pada pagi ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini walau melalui via Zoom. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang penuh ilmu ini. Baiklah, langsung saja. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penggunaan kebebasan menyampaikan pendapat dalam konteks negara Pancasila. Untuk itu kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kita kepada materi hari ini. Yang pertama, pengertian kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dalam berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme yang dilandasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap sebagai pilar keempat negara. Bagi individu, kebutuhan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri merupakan kondisi kemanusiaan yang universal. Next. Yang kedua yaitu instrumen hukum internasional mengenai pengakuan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional. Beberapa di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau biasa dikenal dengan DUHAM, dan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Dua instrumen telah diartifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan PBB secara formal mengakuinya sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Instrumen hukum internasional mengenai pengakuan hak atas berpendapat dan berekspresi. Next. Pengaturan hukum internasional mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti memberikan ruang sebebas-bebasnya. Ada batasannya yang sudah ditentukan. Instrumen internasional memberikan beberapa ketentuan tentang bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibatasi. Pembatasan ini berlaku karena kebebasan berpendapat dapat berekspresi adalah tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat bisa dibatasi atau dalam istilah instrumen internasional derogable. Batasan tersebut tertuang di DUHAM. Pasal 9 disebutkan batasan kebebasan itu prescribed by law, yang berarti ditetapkan undang-undang yang bertujuan menghormati hak orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum, dan juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ke pemateri kedua yaitu Mia Purnama Mongilong. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu ICCPR pasal 19 poin 3 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi
berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan, kesehatan, dan moral umum. Ketentuan dari instrumen-instrumen internasional tersebut tegas menetapkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sebagai derogable rights, itu hak yang bisa dibatasi atau dikurangi. Lebih lanjut, ICR pasal segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. Yang kedua, segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Next. Kemudian, komentar umum resolusi Majelis Umum PBB terhadap pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Komentar umum atau general comment adalah sebuah hasil penafsiran untuk memandu atau membantu dalam memahami konvensi internasional, misalnya ICCPR. Perserikatan Bangsa-Bangsa merancang komentar umum agar setiap negara bisa maksimal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ICCPR. Negara yang meratifikasi ICCPR harus merujuk komentar umum dalam implementasinya untuk keseragaman dan menghindari perbedaan penafsiran. Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, komentar umum nomor 34 menjabarkan penjelasan-penjelasan lebih mendetail mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mendasar pada pasal 19 ICCPR. Sejatinya kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati dan dilindungi dari segala campur tangan. Setiap orang mempunyai hak menyampaikan apa yang ada dalam alam pemikirannya. Next. Kemudian prinsip-prinsip hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 19 ICCPR. Prinsip-prinsip yang dideklarasikan dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM, bahwa pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah setara dan tidak dapat dipisahkan dari landasan penting bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Kegunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 19 ICCPR adalah sebagai ukuran keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan pentingnya perlindungan bagi reputasi individu. Selain menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, kandung pula elemen lain hak asasi manusia, yaitu hak atas reputasi individu yang bersinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan ke pemateri ketiga, yaitu Apriantai. Persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pandangan hakim terhadap pencemaran nama baik. Banyak kasus pencemaran nama baik di masyarakat yang bermula dari sebuah tindakan penghinaan kepada seorang dengan kata-kata atau tindakan yang tidak pantas. Lalu yang merasa terhina melaporkan tindakan penghinaan tersebut. Pola seperti ini yang sering terjadi di masyarakat terkait pencemaran nama baik. Dalam pengadili kasus pencemaran nama baik, hakim harus melihat fakta-fakta yang ada. Apakah kasus itu memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak? Bagaimana dampak dari pencemaran nama baik tersebut? Apakah memberikan dampak yang sangat merugikan atau hanya ketersinggungan belaka yang bisa dikatakan masalah sepele? Selanjutnya, analisis koridor hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Yang pertama, analisis
proporsionalitas prinsip-prinsip pasal 19 ICCPR dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Yang kedua, analisis pasal pencemaran nama baik di rancangan KUHP. Yang ketiga, analisis hasil wawancara stakeholder tentang koridor kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Silakan. Pertanyaan hanya dibatasi 3 pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana bunyi pasal 19 tentang kebebasan berpendapat? Terima kasih. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Masih 2 pertanyaan lagi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Ya, persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erika Bulango. Pertanyaannya, bagaimana bunyi pasal 19 tentang kebebasan berpendapat? Jadi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari dan menerima menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Sekian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Apakah para penanya masih ada tanggapan atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih kembali. Berhubung pertanyaannya masih 2 lagi, jika teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, yaitu pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia? Terima kasih.
Izin moderator, Iya, saya persilakan. saya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Baik, terima kasih. Izin moderator, Iya, saya persilakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyulinda Hunawa dengan pertanyaan apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Yang kita bisa lakukan yaitu menyebarkan kesadaran tentang kebebasan berekspresi di orang-orang sekitarmu. Yang kedua, mengancam kebebasan berekspresi dan memastikan tidak ada orang yang bisa dikriminalisasi dengan peraturan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah penanya sudah bisa menerima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih dengan jawaban yang telah. Terima kasih kembali. Izin moderator, Ya, saya persilakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Nilawati Miu. Bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi? Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia meskipun merupakan hak dasar yang dilindungi, namun tetap mempunyai batasan yaitu nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan ketuhanan negara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Baiklah, pertanyaannya sudah dijawab semua. Maka berakhir pula acara diskusi dari kelompok 2. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.